Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum min nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang merupakan bagian dari kewajiban sekaligus juga komitmen kita pada saat awal kejadian kita. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah meniupkan ruh pada jasad kita. Janji untuk selalu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Janji untuk tunduk dan juga patuh mengikuti seluruh perintah dan juga menjauhi larangan. Akan tetapi di tengah kesibukan kita, di tengah godaan hawa nafsu kita, di tengah kelalaian kita karena hubungan sosial keduniaan kita, di tengah kesibukan kita mengurusin rumah tangga, di tengah kesibukan pekerjaan kita, bisa jadi kita dilalaikan dari komitmen itu. Untuk itu khatib tak lupa mengajak diri dan juga kepada seluruh jamaah untuk sama-sama kembali kepada komitmen ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang menjadi rahasia kenapa di setiap sholat Jumu'ah, di setiap khutbah, khatib mengingatkan yang ini menjadi bagian dari rukun khutbah yang tanpanya khutbah tidak sah. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Hari demi hari kita lewati, waktu demi waktu kita tapakin. Tak terasa kita sudah masuk kepada tahun baru 2025. Pergeseran waktu adalah sunnatullah. Tugas dan juga tanggung jawab kita adalah memastikan pemanfaatan waktu secara baik. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di dalam ruang waktu yang sama 24 jam. Tetapi faktanya di dalam kondisi nikmat yang sama, kesempatan yang sama, kita bisa berbeda untuk memanfaatkan dan juga mendayagunakan. Ada yang merasa waktunya sangat longgar, ada yang merasa waktunya sangat sempit, ada yang diburu-buru oleh waktu dengan pekerjaan yang kadang tidak tuntas karena waktu terbatas. Tetapi ada kalanya orang yang bisa dengan penuh segenap jiwa, dengan waktu yang sama, dia cukup leluasa. Perbedaan itu bukan karena perbedaan ketersediaan waktu yang diberikan Allah kepada kita, tetapi perbedaan itu karena sikap kita terhadap bagaimana memanfaatkan waktu dan juga kesempatan. Al-waqtu kasayfi fa illam taqta'hu qat'aka. Waktu itu berjalan seperti pedang,
kalau kita tidak gunakan, dia akan menggunakan untuk kepentingan menikam kita. Waktu yang sama 24 jam sehari, 12 bulan setahun. Sebagaimana ini ditegaskan secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran yang khotib baca di dalam muqaddimah tadi. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengkreasi di satu belahan bumi manapun ketika 1 tahun itu 13 atau 14 bulan sama semua, dan itu bukan ijtihadi, itu given dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya pun juga 24 jam, tidak di Indonesia, tidak di Arab Saudi, tidak di Amerika Serikat, tidak di Jepang, tidak di Korea, bahkan tidak juga di benua Antartika sana. Akan tetapi kenapa ada orang yang produktif, ada orang yang tidak produktif? Tapi kenapa bisa memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan individu dan juga untuk kepentingan kemanusiaan, ada yang tidak? Bahkan hanya sekedar untuk kepentingan sholat yang tidak lebih dari 5 menit pun kadang kita terburu-buru untuk masuk kepada waktu berikutnya. Kita terburu-buru karena disibukkan oleh rapat dan juga pekerjaan. Ini adalah soal fakta. Untuk itu bagaimana kita mengelola waktu, itulah menjadi kunci kesuksesan kita, baik sukses dunia maupun sukses akhiratnya. Bersamaan dengan perpindahan waktu dari 2024 ke 2025, kita juga masuk secara kalender Komariah, kita masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab bagian dari bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, kemudian minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu 4 bulan itu adalah bulan Rajab. Jadi ada 3 bulan yang berurutan, ada 1 bulan yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Nah, ada momentum yang pas dengan masuknya tahun baru kita beririsan dengan 1 Rajab. Hari ini kita sudah pekan kedua. Di situ ada kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rajab ada keistimewaan-keistimewaannya. Nah, keistimewaan itu akan aktual jika dipahami oleh umat dan juga dilaksanakan serta dimanfaatkan. Sebagaimana kalau ada bulan diskon, itu adalah opportunity bagi kita. Sebagaimana masuk bulan Ramadan, itu adalah opportunity bagi kita, disediakan pahala yang berlipat. Tetapi faktanya tidak semua orang yang hadir di bulan Ramadan dapat manfaat dan juga hikmah Ramadan. Yang menentukan apa? Yang menentukan adalah responsi, internalisasi, dan juga adjustment di dalam aktivitas kita pada bulan yang dimuliakan. Ramadan bulan yang dimuliakan, dan ada salah satu momentum di bulan Ramadan sebagai momentum tarikhi, momentum kesejarahan yang kemudian menjadikan aktivitas ibadah kita sampai hari kiamat, yaitu momentum Isra wal Mi'raj, yang salah satu risalahnya adalah risalah kewajiban sholat. Ada aspek substansinya. Kewajiban sholat turun di bulan Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj sebagai cermin dan juga simbol ketundukan dan juga kepatuhan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Kita memperoleh kewajiban. Jawabannya adalah siap dan patuh, tanpa kata tapi, tanpa kata mengapa. Itu adalah al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh tanpa rusuh,
kenapa kok saya diwajibkan sholat? Ini bagian dari dogma keagamaan, bagian dari ta'abbudi, cermin sebagai ketundukan dan juga kepasrahan total kita sebagai hamba kepada zat yang diperhambakan. Al-alaqah bainal abdi wal ma'bud. Bahwa kemudian di dalam salat yang kita lakukan ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah hikmah kedisiplinan kita. Tetapi sebelum berbincang soal hikmah kedisiplinan, salat adalah salah satu instrumen komunikasi personal kita sebagai cermin ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah ditegaskan di dalam hadis Nabi bahwa salah satu pembeda antara muslim dan juga non muslim, bahkan disebutkan ma bainal imani wasyirki wassalah, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian luhur yang menjadi pembeda antara kita kaum muslimin dengan mereka itu adalah sholatnya. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh dia kafir. Bagaimana pemahaman dalam konteks hadis ini? Sementara ada penjelasan yang lain, pokoknya sudah syahadat dan sudah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman. Para ulama memberikan penjelasan, jika dia tidak salatnya karena keyakinan bahwa salat tidak wajib, kemudian dia istihza, dia menggampangkan dan juga melecehkan aktivitas ibadah salat, maka sungguh dia kafir dalam pengertian keluar dari agama Islam. Tetapi mungkin di antara kita, di antara yang hadir ini, salatnya bolong-bolong. Salatnya kadang-kadang kalau ingat pun pas telat, sudah berada di tubir waktu berikutnya, atau karena tidur bahkan kemudian dia melalaikan aktivitas salatnya, tetapi tetap dalam kondisi keyakinan dan juga keimanan bahwa salat bagian dari kewajiban, dia tidak sampai kafir, tetapi dia dosa. As-salatu imaduddin. Salat menjadi tiang penyangga tegaknya kepribadian beragama setiap muslim. Kalau dia mengidentifikasi sebagai muslim, sementara dia tidak konsisten, tidak ajak menjalankan kewajiban yang minimal adalah salat, maka berarti dia telah menghancurkan pilar keagamaan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa menegakkan agama, terminologinya adalah iqamatus shalah. Perintahnya adalah wa aqimus shalah, bukan wa shallu. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan. Mendirikan salat adalah dengan memastikan syarat rukun terpenuhi ma'a huduril qalbi, dengan sepenuh jiwa, dan kemudian kita resapi. Dengan salat akan melahirkan konektivitas ruh antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mendirikan sholat. Dan dengan kita mendirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat memiliki hikmah untuk menjadi rem yang sangat pakem di dalam mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Karena di dalam diri kita ada dua kompas pengontrol, yang satu akal dan juga kalbu, yang dua adalah hawa dan juga nafsu. Hawa adalah cenderung untuk memenuhi keinginan-keinginan, sekalipun itu bukan kebutuhan kita. Nafsu cenderung untuk menabrak aturan-aturan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu cenderung mengajak kepada keburukan. Di sisi yang lain ada akal. Salat mampu mengontrol kalbu kita, akal pikiran kita, untuk memimpin dan kemudian mencegah dorongan hawa dan juga dorongan nafsu. Itu obat hati. Hikmahnya begitu. Kemudian salat ditetapkan dalam 5 waktu. Manfaat berikutnya bagi kehidupan pribadi dan juga keluarga kita adalah soal kedisiplinan dan penghargaan terhadap waktu. Salat sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat sudah ditetapkan waktunya, tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, dikelompokkan pada fase-fase tertentu. Tidak bisa kemudian atas nama efisiensi kemudian kita gabung pada satu waktu tanpa bimbingan syar'i. Dan dalam konteks penghormatan terhadap waktu, Islam sudah menyiapkan peranata-peranata keagamaan yang jika itu bisa dirutinkan, bisa didawamkan, bisa ditaatkan menjadi bagian dari lifestyle kita, maka secara otomatis fisik kita akan sehat, waktu kita akan teratur, dan kita tidak akan mudah merasa kehilangan waktu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa lihat waktu salat subuh pada saat terbitnya fajar kemudian sampai tulu'us syamsi. Rasulullah mengajarkan, pernah melaksanakan di awal waktu, pernah juga di akhir waktu. Masuk waktu zuhur ba'da zawali syamsi sampai kemudian masuk waktu asar. Waktu asar sampai qabla ghurubi syamsi. Semua waktu sudah ditetapkan. Dan saking memberikan penghargaan terhadap waktu, Al-Quran secara tegas bersumpah dengan waktu. Bersumpah dengan waktu dan menempatkan waktu secara proporsional sesuai dengan siklus hidup kita. Jangan dibalik, karena itu akan bertentangan dengan sunnatullah. Kalau waktu malam itu untuk istirahat, wa ja'alna laila libasa. Waktu siang untuk kepentingan mencari maisha, wa ja'alna nahara ma'asha. Dan terkait dengan sumpah ini juga dikaitkan dengan siklus hidup yang jika kita taat dan patuh menjalani siklus waktu ini, maka akan ada kesuksesan-kesuksesan disertai dengan salah satu ibadah yang vital, yaitu ibadah salat. Sumpah walaili idza yaghsha, demi malam apabila sudah menutupi malam untuk istirahat. Kemudian kapan memulai aktivitas? Wal fajri walayalin asyar, waktu fajar
Jangan kemudian kita menggeser istirahat larut malam hingga kemudian kita bangun terlambat. Kita akan terburu-buru. Begitu kita bangun pada saat waktu fajar, bahkan waktu thulutsail laili, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di separuh malam bangun, mulai aktivitas yang lebih dini. Kamu kontemplasi, kamu muhasabah, menjalin konektivitas dengan apa? Qiyamul lail, salat malam, minimal 2 rakaat. Itu sebagai komunikasi personal yang bersifat vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu fajar sampai duha itu adalah waktu mustajab serta waktu produktif. Yang berikutnya duha, waktu produktif untuk kepentingan kerja, diawali dengan sholat duha. Dan sholat duha di dalam hadis Nabi akan berdampak kepada pencukupan rizki dan juga penegasian al-faqra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima haitsu qala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati ridwanullah alaihim ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.